Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Ambil air putihnya Bapak, haus. Bismillah. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih untuk yang seperti itu ya, jadi linknya saja di share. Kemudian dari kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas apresiasinya ya, terutama doa-doa untukku dan keluarga, dan aku pun berdoa semoga kebaikan doa itu juga Gusti Allah Agung curahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Oke, akan kita lanjutkan kajian kita tentang Syabi'in ya. Masuk seri yang ketiga. Ya, oke. Aku akan jelaskan dahulu kemarin dari sampai kisah ya, asbabun nusul turunnya surat 262 itu ya, surat Al-Baqarah ya. Yang itu behind screen-nya adalah pertanyaan sahabat ya, Salman Al-Farisi ya, bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang gimana ya kondisi ya atau keadaan ya umat-umat yang terdahulu begitu ya. Ini aku review sejenak. Pada ayat 2 di atas, maksudnya ini ya, 262 ini ya. Itu ada asbabun nusulnya ya. Aku akan bacakan asbabun nusulnya untuk mereview ulang ya, sehingga ada pemahaman yang utuh, tidak lagi parsial dia. Dan kalian juga harus tahu bahwa Nabi juga pernah dibilang sabiah ya, atau karena apa? Karena ya Islam saat itu beda dengan yang lainnya, sehingga Nabi yang membawakan ajaran yang berbeda itu dijuluki sabiah ya. Sabiah yang di zaman surga sudah aku sampaikan ya. Oke, ini kemana ini? Sebentar aku carikan. Oh, kok bisa hilang ini dataku?
Siapakah Sabi'ah yang dijamin surga? Sudah ikut ya? Sudah ikut ke channel yang kemarin ya? Atau aku ulangi? Jadi begini. Pada ayat di atas, maksudnya 262 dan 569 itu adalah Allah Ta'ala menjamin siapapun di antaranya Sabi'in yang beriman dan beramal soleh. Jadi jangan dipotong ya, beriman dan beramal soleh. Maka mereka masuk surga ya. Karena terjemahan umumnya begini, sabi'in atau sabi itu ya, atau orangnya disebut sabi'iyah ini, meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Ini terlepas agamanya sesat atau nggak sesat nggak dibicarakan. Ya? Makanya ketika kita merujuk kepada Al-Quran, itu ditambahi begini. Siapakah sabi'in yang dijamin surga? Yaitu ya sabi'in yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Jadi ada iman dan amal soleh. Gitu. Mempersempit dari yang di sini. Kalau di sini kan luas. Pokoknya kalau dia meninggalkan agama dan memilih agama yang lain itu ya sabi'in atau sabi. Gitu ya. Ketika dalam Al-Quran itu tidak begitu, dia lebih mengerucut sabi'in yang beriman dan beramal soleh. Gitu. Paham ya? Oke. Ayat ini kan nunjulnya Salman Al-Farisi ya, ketika dia bertanya ya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti, maksudnya si Salman ikuti sebelum dia Islam ya. Aku sebutkan cara sholatnya mereka ya dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya surat 2 ini ya. Karena itu sabi'in dijamin surga sebelum ada nabi. Ini kehidupan bukan pasca, pra Kanjeng Nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal soleh. Sementara setelah Nabi Muhammad SAW diutus, semua manusia wajib mengikuti beliau tanpa terkecuali. Jadi tempusnya tahu ya, sabi'in yang dijamin oleh ini, itu sabi'in 1, beriman dan beramal soleh. 2, ini kehidupan mereka pra kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau pasca, nggak boleh lagi. Mereka harus mengikuti syariah yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, oke. Hadisnya begini. Kalau hadis Abu Ya'la itu singkat begini. Hadis Abu Ya'la ya. Di mana aku tulis itu ya. Di sinilah ya. Ada Abu Ya'la. Ini begini dia. Seandainya Musa itu masih hidup, maka dia wajib mengikuti syariat yang aku bawa. Itu kata Kanjeng Nabi ya. Di sini ada lagi satu hadis. Ini panjang ini ya. Sebentar aku lihat, dia lari-lari sih. Muslim ya. Ini tadi hadis riwayat, nggak asik kalau gini nih. Sebentar. Ini kan oke. Pertama, hadis riwayat Abu Ya'la. Apa katanya? Seandainya Musa masih hidup, maka dia harus mengikuti syariah yang aku bawa. Ya, itulah yang aku katakan kemarin waktu kita mengkaji apakah Kristen Tauhid itu Islam, maka kita jawab tidak. Karena dia dengan Islam hanya ketemunya di yang pertama dari bangunan Islam, yaitu syahadah. Itu pun dari yang pertamanya itu separuh, yaitu syahadah kepada Gusti Allah Agung.
Kalau syahadat kepada Kanjeng Nabinya enggak, karena mereka tetap ke Kanjeng Nabi Isa. Dan mereka tidak mengikuti syariah yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya bukan aja Islam. Nah, referensinya di sini hadis Abu La'ya. Seandainya Musa masih hidup, dia harus mengikuti syariah yang aku bawa. Artinya kalaupun Yahudimu itu persis tidak ada penyimpangan seperti Yahudi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa. Di sini Kanjeng Nabi Musa ya, bukan Isa ya. Aku tadi takut salah sebut. Itu nggak boleh. Dia tetap aja harus berabrogasi ke Islam. Apalagi kalau Yahudinya sudah menyimpang, tidak seperti Yahudi yang diajarkan Kanjeng Nabi Musa. Karena kan dia dalam ruang waktu dan jaraknya begitu jauh, mungkin saja terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sekarang kita lihat Kristen. Kristen tentunya kita rujuk ke sumbernya Nasrani. Kalau sekarang ada orang Nasraninya itu persis seperti yang Kanjeng Nabi Isa ajarkan atau Yesus, dia juga tidak boleh mandek di situ. Dia harus bermigrasi ke syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Islam. Gitu loh ya. Itu yang namanya abrogasi yang kita sudah bahas ketika kita mencari tahu apakah Kristen tauhid itu Islam? Jawabnya tentu tidak, gitu ya. Nah, sekarang ada tambahan lagi tapi ini sedikit panjang ya. 2 hadis riwayat Muslim. Ini redaksinya lumayan panjang gini. Demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi, Nasrani, yang mendengar diutusnya aku, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, niscaya dia termasuk penghuni nar. Ya, kalau ini lebih lengkap ya. Aku ulangi, demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar diutusnya aku, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, yaitu Islam, niscaya dia termasuk penghuni nar atau neraka. Kalau di sini nggak cukup mengambil dari Musa. Tapi Musa tentunya ya Isa, karena Musa aja iya apalagi Isa, karena Kanjeng Nabi Muhammad kan di sini. Apa kata Abu Ya'la dalam riwayat hadisnya? Seandainya Musa masih hidup, maka dia harus mengikuti syariat yang aku bawa. Tentunya aja Musa yang di sini aja harus ikut, apalagi Isa yang di sini, gitu loh. Ya, begitu juga sabiin itu. Jadi nggak boleh sekarang kalau ada orang tetap dalam sabiin. Ya, nggak boleh. Harus bermigrasi atau berabrogasi ke Islam. Begitu juga Yahudi, begitu juga Nasrani, gitu loh ya. Nggak boleh dia tetap di situ. Jadi yang dimaksud sabiin Al-Quran itu adalah sabiin yang beriman dan beramal soleh. Mereka berhak atas jannah, tetapi ketika mereka sudah mendengar Islam, mereka punya keharusan mengikuti syariat Islam. Begitu. Ya. Sekarang aku akan sampaikan sabiin menurut gue itu yang mana. Gitu ya. Kalau kemarin kan berdasarkan apa yang disampaikan At-Tabari, apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim itu kan yang dipahami secara umum. Ya, aku tidak ikut umum, tapi aku juga tidak menyalahkan. Maksudku, ya silahkan saja monggo. Mungkin juga itu sebuah kebenaran, tinggal kita cari ya poin meetingnya di mana. Jadi bukan orang yang berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Gitu. Itu kan di Ibnu Qayyim. Kalau di At-Tabari, itu di At-Tabari. Kalau di Ibnu Qayyim itu orang yang berpindah dari agama membentuk agama baru. Itu kan lebih sempit lagi. Kalau dia hanya ngikuti nggak bentuk gimana? Gitu ya. Sedangkan gue kagak begitu. Karena gue memegang apa yang ada disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ya, bahwa
Habitat-habitat sabiin itu ada pada mereka yang gemar dengan filsafat ini loh. Artinya filsuf gitu. Ya, oke. Apa dan gimananya nanti gue jelaskan. Kita baca dulu komen yang masuk dari kalian ya. Sabiin, siapa tuh Sabiin seri 2? Sekarang komen yang masuk. Pertama dari Kang Elis ya, alhamdulillah berpetir sehat selalu dalam ubaru dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih untuk Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Kemudian ada Soleha kita Gispati, Pak Lu hadir telat karena kesibukan. Oke, monggo. Salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke, terima kasih untuk Soleha kita Gispati yang ada di Palu. Kemudian Kong Kali Kong, Papua hadir Gus, sehat selalu. Oke, terima kasih Mutiara dari Timur. Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan, ada Kang Mas Irfan Al-Akbar. Salman Al-Farisi itulah sang pencari kebenaran sejati. Dan begitu kebenaran telah terpampang di depannya, tanpa ragu dia memeluk kebenaran itu. Masih menyimak dari Kerinci Jambi. Itulah yang gue bilang berpikir rasional itu begitu. Dia mencari kebenaran bukan hanya sebatas kepuasan intelektual, artinya sebatas pengetahuan. Karena ada loh orang mencari kebenaran itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan intelektualnya. Jadi dia mencari kebenaran itu untuk kepuasan intelektual. Dia ngikuti kebenaran itu kagak. Gitu loh. Ada yang seperti itu. Ya. Salman Al-Farisi ini orang yang mencari kebenaran dan dia mendapatkan kebenaran lalu dia mengikuti kebenaran itu gitu. Ya, bukan hanya sekedar tahu oh itu benar itu enggak ya. Oke, terima kasih Kong Kali Kong, terima kasih Kang Irfan, dan sekarang Rahani Junaidi Soleha kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat selalu ya Tuan Guru. Oke, salam Isra untuk kalian bertiga ya, dari mulai Papua, Kerinci, Jambi, kemudian Rahani Junaidi, Bandung ya. Salam Isra untuk semuanya dan sehat selalu. Kita bergeser ke Depok, ada Kang Rupano. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, Depok hadir mengejar ketinggalan untuk menyimak kajian di channel favorit. Salam Isra, monggo. Mungkin karena sibuk ya. Jadi begitu, kalau ada ketinggalan dikejarnya. Kemudian di Taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti, waalaikumsalam. Hongkong nyimak, sehat selalu guys. Salam tauhid Isra, Islam rasional. Oke. Salam Isra juga untuk yang di Hongkong dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Dilanjutkan Kang Mas Won Jonolono, keren namanya. Wonosobo hadir gue, salam Isra. Oke, matur nembah nuwun. Salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Wonosobo. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak 1 jam tayang sambil makan di malam yang sejuk karena turun gerimis. Lanjutkan. Terima kasih untuk Kang Sahran Gipari. Salam Isra untukmu. Kemudian Kang Mas Yudi, Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nyimak kajian di suasana mendung tapi tak berarti hujan. Salam Isra. Oke. Salam Isra juga untuk Kang Mas Yudi ya, dan salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Mendung tak berarti hujan. Siapa itu? Ella ya. Itu Ella yang nyanyikan. Dulu Ella seksi banget. Bodinya masih sintal ya. 1 legi setengah. Bukan 1 legi apa? Kutilang darat, kurus tinggi langsing, dada rata gitu ya. Sekarang sudah mekar dan alhamdulillah sudah berjilbab sekarang ya. Kalau dulu kan belum ya, masih rocker. Salah satu lagunya adalah
Mendung tak berarti hujan. Ya, kalau nggak salah itu duet sama almarhum Deddy Dores ya. Oke. Kemudian Kang Alif for you, izin sharing terkait Sabiin. Belajar tiada akhir sampai waktu itu sendiri yang mengakhirinya. Mantap. Biarkan waktu yang mengakhirinya ya. Idealnya jika mendapat sesuatu hal atau kebenaran baru yang clear dengan bukti serta juga nyata, maka harusnya bergerak ikuti perihal kebenaran tersebut, move on. Benar, itulah yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi ya. Bukan hanya malah kekeh dengan pembenarannya sendiri. Ini sih ya kafir gitu itu. Kasih tahu tanpa bantah aja ya. Oke, salam Isra. Salam rasional, sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Kang Alif for you ya yang ada di Depok juga ini. Kemudian Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bili sedang jadi Gus. Salam Isra untuk semuanya. Mantap. Salam Isra juga untuk semuanya Bapak ya. Semoga damai bersama keluarga. MC Iksan, maaf sekedar bertanya, kenapa cara Anda membaca huruf shod berbeda antara sholat dengan sabiin? Terima kasih. Ini pertanyaan katanya kamu sudah lama ngikuti channel ini San, kok pertanyaannya muncul seperti ini ya. Ini seharusnya nggak harus muncul karena sudah aku ingatkan, sudah aku jelaskan gitu loh ya. Gini aja lah ya, karena sekedar bertanya, aku juga sekedar menjawab ya. Jadi gini, ini sudah pernah aku sampaikan kok. Makanya aku heran, katanya kamu sudah lama ngikuti kajian di sini, kenapa tanya seperti ini kok diajukan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku jawab ya. Gini. Ada seorang sahabat menemui Nabi. Dia mengatakan Nabi bahwa sahabat Bilal itu tukang adzan itu salah mengucapkan apa gitu, spellingnya kurang Arab. Sahabat Bilal kan orang Afrika, Ethiopia sana atau mana gitu. Ya wajar saja karena sahabat Bilal kan bukan orang Arab. Kalau spellingnya, makhrotnya itu seperti orang Arab, tentu itu masalah tersendiri bagi Bilal karena itu bukan bahasa ibu dia. Ya. Seperti gue ini ya. Gue ini kalau dulu sih ya, kalau sekarang kan jarang gue sekarang jalan-jalan di plaza gitu. Dulu tuh kalau gue jalan-jalan ke plaza itu para SPG itu ada yang nebak. Bukan asli Jawa ya gitu. Saya tanya, kok tahu? Iya, gitu. Karena SPG itu kan orang asli Malang sini. Spellingku itu, aku di Malang ini sudah sejak tahun berapa? Udah berapa puluh tahun sudah. Tapi spelling Sumatera aku itu kan nggak bisa hilang. Tapi aku ngerti dan bisa berbahasa Jawa Malang. Jawanya Malang, Jawanya Surabaya, Jawanya Gresik, Jawanya Sidoarjo itu sama. Nanti Jawanya Blitar, Jawanya Kediri, Tulungagung, Trenggalek itu beda lagi. Jadi kita tahu, oh ini Jawa dari mana, gitu tahu. Nah, para SPG itu dengan mudah menebak aku bukan orang Jawa sini, artinya tidak lahir dan besar di sini. Ya. Meskipun sudah berpuluh tahun aku di Malang. Karena spelling itu terbentuk dari kecil, jadi dia tetap dalam kondisi tertentu dia akan ketahuan. Gitu. Ya, sama seperti sahabat siapa tadi Bilal. Bahasa ibu dia kan bahasa Afrika, gue juga nggak tahu Afrika yang mana ya. Nanti silakan dicari sejarahnya. Tentunya kalau suruh pas seperti orang Arab makhrotnya ya tentu tidak bisa lah.
Lah sahabat ini mungkin kurang puas gitu loh. Gue nggak tahu waktu itu Bilal ngucapin apa, coba kamu cari riwayatnya. Terus laporan ke Kanjeng Nabi. Ya. Terus Kanjeng Nabi bilang begini, tapi kamu tahu apa yang dimaksud Bilal? Tahu. Oke, ya sudah. Yang penting kamu tahu. Itu jawaban Nabi. Nabi itu subhanallah sangat bijak sekali. Nggak terus Bilal digantikan siapa yang orang Arab asli supaya spellingnya seperti Arab. Enggak. Atau Bilal dipanggil diomongin. Enggak. Tapi justru yang lapor itu ditanya, tapi kamu tahu apa yang dimaksud Bilal? Tahu, ya sudah, nggak masalah gitu loh. Karena bahasa itu adalah sebuah instrumen, alat untuk menyampaikan maksud dari seseorang kepada orang lain. Kalau maksudnya sudah tahu ya sudah. Tapi kalau memang makhrajnya bisa seperti aslinya ya itu lebih bagus. Cuman itu nggak keharusan. Lagi pula di channel ini bukan pinter-pinteran makhraj, bukan pinter-pinteran baca Arabian, enggak. Kalau kamu menuntut yang itu kamu cari di channel lain, jangan di sini. Cari di channel lain. Di sini adalah kita mengasah rasionalitas kita untuk memahami agama itu secara rasional, bukan pokoknya-pokoknya. Aku sudah berulang kali menjelaskan ini, kok kamu katanya sudah lama ngaji di sini. Tapi kok pertanyaanmu begini. Seharusnya nggak dipertanyakan itu. Di sini bukan tempat ngomongnya makhrajnya seperti orang Arab. Terus lagunya, lagomnya bagus. Enggak begitu. Di sini otakmu supaya ngerti nggak goblok apa pesan-pesan Al-Quran, apa pesan-pesan hadis. Dan kita belajar komparasi religion ketika kita coba mengkomparasi dengan Yahudi atau Nasrani. Itu aja. Ya, kalau kamu mau bagus-bagusan makhraj, cara membaca Arabiun atau menulis Arabiun, kamu salah kamar kalau di sini. Kamu cari di channel lain coba ya. Semoga ketemu. Jadi itu sekedar aku menjawab karena kamu juga kan sekedar bertanya gitu ya. Oke, semoga tidak ada lagi pertanyaan seperti inilah. Buang-buang waktu. Coba nanti kalau nggak dijelaskan juga nggak enak kan. Oke, sekarang Bapak Ikhwan Tamin alhamdulillah nyimak salam Isra. Oke, salam Isra. Ya, untuk Pak Ikhwan Tamin, Kang Aljus pagi malam 1. Oke, terima kasih Kang Aljus, salam Isra juga untukmu. Sudah aku bacakan ya semuanya. Kemudian kita masuk ke kajian kita. Lihat di sini ada penjelasan khususnya dari Ibnu Qayyim bahwa Sabiin itu ada di lingkungan para filosofi atau filsafat. Ya. Coba aku nukil lagi supaya lebih jelasnya ya. Sehingga kamu tahu kenapa aku punya pilihan lain sebagai mana aku memahami Sabiin itu tidak seperti umum. Tapi kalau umum mau diterima juga ya monggo-monggo saja gitu loh. Ya. Ini ya. Sabi'ah itu orang yang mengikuti Sabiin itu kelompoknya ya. Itu bermacam-macam. Ada Sabi'ah Hanif pengikut tauhid dan ada Sabi'ah musyrik. Tentunya yang dimasukkan surga oleh Islam yang Hanif ya. Dan daerah Haran merupakan tempat kerajaan mereka sebelum Al-Masih. Ya. Oke, mereka memiliki kitab, tulisan-tulisan dan artikel. Di Baghdad ada banyak penganutnya. Di antara mereka Ibrahim bin Hilal Sab'i ya, bacanya gimana nih Sab'i. Penulis beberapa karya. Dia menganut Sabi'iyah ya, berpuasa Ramadan seperti kaum muslim dan mayoritas mereka orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat nih ya. Gue tarik ke sini. Filsafat atau filosofis. Ya. Nih.
Lu silakan cari bukunya. Aku baca buku tapi kehilangan di mana bukunya itu. Aresi itu filsafat juga dia, filsuf juga. Dia mengatakan untuk mengetahui Gusti Allah satu, tentunya namanya nggak tahu ya, karena nama itu tahu setelah kita kasih tahu kan. Oh iya sudah ya, YHWH sudah kita bahas ya. Kalau nggak dikasih tahu, kamu tahu namaku kan setelah aku kasih tahu namaku siapa. Kalau aku nggak kasih tahu kan kamu nggak tahu. Ya, ya. Nah, Aresi bilang begini dalam penjelasannya. Ya, dia juga seorang filosofis. Untuk mengetahui bahwa gampangnya gue bilang Tuhan itu satu dan ada dan satu, itu otak cukup. Jadi nggak perlu nabi. Ya. Makanya kita menjadi heran kalau ada orang punya otak, tapi dia bilang Allah itu tidak tunggal. Atau bahkan lebih gendeng lagi, Allah itu tidak ada. Artinya apa? Dia ateis. Ya. Jadi ateis mengatakan Allah tidak ada dan musyrik di luar tauhid ya, atau syirik lah ya. Ya sama aja, musyrik orangnya ya. Musyrik, ateis dan musyrik ini sesuatu yang bertentangan dengan logika waras. Bertentangan ini. Bagaimana mungkin dia akan menjadi ateis kalau rasionalitasnya itu, kalau ngena akan mengatakan bahwa tidak mungkin segala sesuatu yang ada ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Begitu juga bagaimana mungkin dia mengatakan yang menciptakan segala sesuatu ini dia punya pendamping gitulah ya, katakannya lah. Entah itu 2 jadinya 3, entah itu berapa. Jadi ada yang mempunyai kekuatan yang sama dengan dia ya, selain dia. Artinya dia menjadi relatif karena ada yang menyamainya. Itulah musyrik. Jadi tidak mungkin. Jadi sebetulnya kalau otaknya waras, maksud gue itu ya, dia nggak mungkin ateis, nggak mungkin musyrik. Gitu loh. Seperti yang dikatakan Arasi itu, untuk mengetahui Tuhan itu ada dan satu, otak aja cukup. Nggak perlu nabi. Nah sekarang kalau sudah dikasih nabi, tapi masih tidak tauhid, dan masih tidak percaya sama Tuhan, yang disebut musyrik atau ateis, itu kan kebangetan itu. Sedangkan tanpa nabi pun kita bisa tahu. Ini dikasih nabi tetap tidak mau tahu, itu goblok yang berapa kuadrat itu. Dibilang Allah itu ehad, dia bilang, oh ehad itu beda dengan yahid. Bodoh mbok ya, jangan tanggung-tanggung. Dihabiskan bodohnya, jangan tanggung-tanggung. Setelah itu dibuang semua bodohnya setelah dihabiskan. Dintek-entekno kata orang Jawa. Setelah itu dibuang semua, jadikan bodoh yang bertepi, jadikan pinter. Kalau pinter, kalau waras, maka Allah itu ada. Dia menolak ateis. Bahwa Allah itu tauhid, dia menolak musyrik. Itu logika waras. Tanpa nabi. Lalu apa gunanya nabi turun? Diturunkan juga kalau dengan logika waras ya kita bisa tahu. Nabi itu turun perlunya mengajarkan kita tentang syariat. Kalau yang tadi itu hakikat. Misalkan perintah sholat, iya gimana caranya? Ya kita lihat nabi. Nabi bilang, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kita lihat nabi sholat gimana? Pakai takbir, Allahu Akbar, ada ruku, ada sujud, ada tumak nina, ada berdiri lagi, takbir lagi, Allahu Akbar. Oh kalau maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Nah, itu syariah. Contoh gampangnya, puasa di bulan Ramadan, ya, zakat, infak, sodako, apalagi, ya. Itu kan perlu contoh. Maka Nabi diturunkan sebagai guru kita. Itu syariat. Kalau hakikat untuk mengetahui bahwa
Kita tidak mungkin ateis berarti Allah itu ada. Kita tidak mungkin musyrik berarti Allah itu tunggal, bukan tritunggal dan bukan manusia. Itu otak cukup. Yang jadi masalah tinggal kita balik. Ya, bagaimana mungkin dia yang sudah dapat nabi dan dia juga dikasih otak, kok masih ateis kalau yang ateis? Kok masih musyrik bagi yang musyrik? Padahal nabi dikasih, otak dikasih, bahkan kitab suci juga dikasih. Masih kebelangsak, kan kebangetan. Nah, para filosofis ini orang yang ya dengan rasionalitasnya mengetahui ya hakikat bahwa dia itu ada dan satu. Itu yang gue maksud. Dia tahu dari mana? Dari berpikir. Karena mana? Karena belum ketemu nabi. Itulah yang gue bilang kemarin. Ini mereka belum ketemu nabi. Tapi sudah tahu bahwa Allah itu ada dan tunggal. Artinya tauhid, bukan syirik. Nih, ini belum ketemu nabi. Kan dibedakan. Lihat hadisnya tadi itu kan di Al-Quran juga kan dibedakan Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Kalau Yahudi Nasrani ini sudah ketemu nabi. Siapa? Ya ada yang Kanjeng Nabi Musa, ada yang Kanjeng Nabi Isa. Kalau Sabi'in ini belum, tapi mereka secara hakikat sudah benar. Kan gue sudah bilang ada agama pencarian, ya ini filosofis. Orang mencari itu bisa ketemu, bisa enggak. Ada agama pewahyuan, pemberian. Kalau pemberi ya mesti ketemu, karena kan dia diberi. Itulah yang gue maksud. Gue berbeda dengan umum. Kalau umumnya kan orang yang berpindah agama dari satu agama ke agama yang lain. Ya tapi monggo saja silakan. Kalau gue enggak. Sabi'in itu adalah orang ya yang biasanya filosofis ya. Orang yang belum ketemu Allah tapi sudah nemu hakikatnya, sudah memahami berdasarkan pengembangan rasionalitasnya bahwa Allah itu ada dan tunggal. Itu loh. Itu Sabi'in. Tapi sama saja mau Sabi'in pakai yang pendapat gue mau pendapat umum, mereka dibatasi oleh tempus. Ketika di sini Nabi, itu di sini. Kalau sudah ke sini harus ikut Kanjeng Nabi. Nggak boleh tetap disabiin. Yang di sini-sini itu yang diceritakan. Jadi di surat-surat tentang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in masuk surga, tiada kekhawatiran di dalamnya. Itu berbicara apa ini? Pasca, ya. Jangan di sini nanti bingung kamu. Ini sudah jelas ya? Oke. Sehingga para penggemar pluralisme itu salah kalau menggunakan ayat itu sebagai pondasi. Oh ini loh orang Yahudi, ini loh orang Nasrani, ini loh orang Sabi'in masuk surga. Jadi bukan hanya orang Islam saja yang masuk surga. Karena dia tidak melihat tempus deliktinya. Nih, ya. Ini pra kenabian, ini pasca kenabian. Ya. Nih. Ini apa? Min, ini plus, ini nol. Ya. Yang disebut dalam surat itu, ini Yahudi yang di sini. Nasrani yang di sini dan Sabi'in yang di sini. Sebelum kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, mereka dijanjikan apa? Jannah. Dulu. Sabi'in itu apa? Seperti yang aku jelaskan tadi. Dengan pemikiran saja dia sudah meyakini bahwa ada satu Allah. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak ada dan tidak mungkin Allah itu tidak satu. Dia menjadi absolut, itu Sabi'in. Ya, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in pra kenabian mereka dijanjikan jannah.
Bagaimana Yahudi, Nasrani, dan Sabiin pasca? Ya dia harus to be Muslim. Ini. Kalau mereka yang paham pluralismenya keliru kan dikirain nggak ada pembagian waktu begini. Jadi walaupun sekarang orang terserah saja mau Yahudi, mau Nasrani, mau Sabiin, orang sama-sama masuk jannah kok. Oh, nggak begitu, bos. Ada tempusnya. Landasan literasinya 2 hadis dari Muslim dan Abu Ya'la tadi. Kalau Musa masih hidup saat ini, dia harus mengikuti syariat yang aku bawa. Kalau Muslim tadi sama aja ya, cuma redaksinya dia lebih panjang. Gitu. Artinya semuanya Yahudi, Nasrani, dan Sabiin harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, Muslim. Artinya dia masuk dalam aturan Islam, bukan menetap di sini. Jadi kan salah kalau ayat ini digunakan untuk mengatakan, oh nggak apa-apa, sekarang sama saja Yahudi, Nasrani, Sabiin masuk surga, sama. Ya salah, bos. Itu pra, bukan pasca. Setelah pasca, inad dina indalohi Islam. Maka akan mengalami kerugian lah kalau tidak berislam, beragama Islam. Karena di surat 5 ayat berapa itu awal-awal itu ya. Hari ini aku ikhlas Islam jadi agamamu. Dia sudah menjadi tunggal, tidak ada pilihan. Islam atau di luar Islam tidak ada pilihan. Pilihannya kalau mau selamat ya Islam. Kecuali nggak mau selamat ya goiru Islam, di luar Islam. Konsepnya sudah tetap iman kafir. Itu ya. Nggak ada pilihan kamu kafir tapi mau selamat jannah, nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada ceritanya. Mau selamat ya di Islam. Ini tamat ya. Alhamdulillah sudah selesai. Siapa yang mau request bisa coret-coret di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman yang requestnya belum aku tunaikan, silakan dikonfirmasi. Mungkin aku lupa ya. Jadi kita diskusikan. Aku ingatkan apa yang aku sampaikan itu melanggar mainstream, dia anti mainstream ya, bahwa bagiku Sabiin itu adalah orang yang tidak pernah ketemu Nabi tapi dia sudah on the tracks hakikatnya bahwa ada satu penguasa langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi dan itu Allah. Jadi Allah dan satu itu menjadi mengikat dia ya. Tidak seperti yang ya tentunya nama belum kenal ya. Siapa dan berapanya itu juga terpenuhi. Jadi kalau kejawen itu bisa dikatakan Sabiin. Orang-orang kejawen itu. Karena orang kejawen itu bertauhid loh. Mereka tidak mengatakan yang menciptakan langit dan bumi, yang ngecat Lombok itu 1, 2, 3, 3 dalam satu. Enggak begitu. Satu ya satu. Cuman mereka namanya nggak ngerti seperti yang aku sampaikan kemarin. Karena memang nama Allah itu dikenalkan dalam Islam. Di luar Islam enggak. Gitu ya. Nanti di Yahudi itu kan YHWH, di Nasrani pakai Bapa gitu. Ya. Jadi itu ya, kalau umum kan siapa saja yang pindah agama, ya terserah saja sih kalau begitu. Kalau gue enggak. Masalahnya kalau dia nggak pindah gimana? Dan berpindah juga kan itu dari mana ke mana. Karena masih umum itu jawabannya. Ya. Sedangkan Al-Quran mengunci Sabiin yang beriman dan beramal soleh. Gitu loh. Dengan satu catatan, nih, titik nol, titik min, titik plus. Dia ke sini oke, dia ke sana enggak oke. Harus to be Muslim. Jangan tetap Yahudi, jangan tetap Nasrani, jangan tetap Sabiin. Inilah argumentasi kuat kalau kamu ketemu teman-teman pluralis. Kamu jelaskan tempusnya. Kalau enggak disikat lu. Selesai, disikat. Karena orang pluralis itu pengalamanku ngobrol sama orang-orang pluralis itu mantiknya kalau bahasa pondokan. Logikanya mereka main. Jadi kalau kamu setengah-setengah ya disikat kamu. Makanya harus bisa menjelaskan ada tempus delicti. Sehingga setelah Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan Islam, tidak ada lagi pilihan kecuali menjadi Islam, yaitu Muslim. Yahudi, Nasrani, dan Sabiin telah the last story.
cerita masa lalu. Gitu ya. Mana? Ya jelaskan dengan dua hadis yang tadi itu, Abu Ya'la dan Muslim. Ya. Kemudian kamu cari, kemarin kita sudah bahas ya. Kalau engkau mencintai Allah, maka engkau harus mengikuti aku. Kan begitu. Kanjeng Nabi Muhammad disuruh mengucapkan itu ya. Jadi oke. Ini sudah aku sampaikan dan seri tamat. Aku sudah tidak punya hutang lagi. David Martin, ini kamu yang request. Sekarang setelah aku jelaskan, kamu tetapkan sendiri. Apakah orang tua, ingat tuh yang kamu tanyakan kakek sama bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Apakah dia sabiin atau enggak? Sudah aku jelaskan seperti itu ya. Jadi aku hanya kasih pancing, bukan ikan, supaya kamu bisa memancing sendiri, supaya enggak dibodoh-bodohi orang. Ya. Itu dari aku ya, pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu, simpan dia dalam hatimu tapi tetap memberi hormat kepada yang lain, yang memilih jalan lain karena mereka juga tetap saudara kita. Ya, salam apa? Isra ya. Yang selalu kita kumandangkan itu sesuatu yang menguatkan kita. Jadi jangan sampai keberangsak lagi, sedangkan yang nggak ketemu Nabi saja dengan mengaktualisasikan rasionalitasnya bisa teis dan bisa tauhid. Masa sekarang ada orang sudah ketemu Nabi kasih Alkitab kebelangsak. Gimana itu ceritanya ya? Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih matur nuwun telah ngaji bersama Gus Beti. Kalau kamu setuju ambil, nggak setuju buang. Lupakan, tidak ada masalah. Ya, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.